Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, perkenalkan nama saya Vidya Anggreni dari kelas PGSDA 2018. Saya akan menjelaskan materi tentang fungsi perpustakaan. Untuk itu, perhatikan terus ya teman-teman video ini. Sebelum saya menjelaskan pada fungsi perpustakaan, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari perpustakaan. Pengertian perpustakaan. Perpustakaan adalah institusi yang mengumpulkan pengetahuan tercetak dan terekam, mengelolanya dengan cara khusus guna memenuhi kebutuhan intelektualitas para penggunanya melalui beragam cara interaksi pengetahuan. Dan yang selanjutnya yaitu fungsi perpustakaan. Fungsi perpustakaan ada 5. Yang pertama yaitu fungsi edukatif, yang kedua yaitu fungsi informatif, yang ketiga fungsi penelitian, yang keempat fungsi kultural, dan yang kelima yaitu fungsi rekreasi. Fungsi yang pertama yaitu fungsi edukatif. Dalam fungsi edukatif, perpustakaan berfungsi sebagai tempat untuk belajar secara mandiri. Di situ pengguna dapat mencari bahan-bahan yang dibutuhkan untuk menambah ilmu dan wawasan. Dengan fungsi edukatif ini, perpustakaan membantu pemerintah dalam program Gemar Membaca dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan belajar sepanjang hayat. Siapapun dapat belajar di perpustakaan dengan mengikuti tata cara dan prosedur yang sudah diberlakukan di perpustakaan tersebut. Kemudian yang selanjutnya yaitu fungsi informatif. Perpustakaan mempunyai fungsi informatif, maksudnya adalah informasi yang dibutuhkan oleh para pengguna itu dapat dicari di perpustakaan. Jenis informasi yang akan didapatkan para pengguna itu tergantung pada jenis perpustakaannya. Jenis tersebut meliputi seperti perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan khusus, dan perpustakaan sekolah. Itu biasanya informasi yang ada itu bersifat ilmiah dan semi ilmiah, namun ada juga yang bersifat non ilmiah ataupun populer. Begitu pula dengan seperti perpustakaan nasional dan perpustakaan umum. Itu biasanya informasi yang ada di dalam perpustakaan itu akan lebih beragam, dari yang populer hingga yang bersifat ilmiah. Kemudian yang ketiga yaitu fungsi penelitian. Perpustakaan mempunyai fungsi penelitian, maksudnya adalah sumber-sumber informasi yang ada dalam perpustakaan tersebut dapat digunakan sebagai bahan rujukan untuk melakukan penelitian. Berbagai informasi itu dapat dijadikan dasar untuk proposal penelitian, penunjang penelitian, atau tinjauan pustaka yang hasilnya dapat diambil menjadi bahan pertimbangan untuk menarik kesimpulan dan saran dari suatu penelitian. Pada umumnya, fungsi penelitian ini terdapat pada perpustakaan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta dan perpustakaan khusus. Kemudian yang keempat yaitu fungsi kultural. Perpustakaan mempunyai fungsi kultural, dimaksudkan adalah bahwa perpustakaan itu memiliki dan menyediakan bahan pustaka, baik yang tercetak maupun elektronik, yang menyajikan kebudayaan daerah, kebudayaan suatu bangsa, ataupun kebudayaan antar bangsa. Di dalam fungsi kultural ini biasanya di perpustakaan itu juga tersimpan koleksi hasil karya budaya manusia dari masa ke masa yang dapat dijadikan rujukan untuk mempelajari sejarah dari peradaban manusia itu sendiri. Kemudian fungsi yang kelima yaitu fungsi rekreasi. Perpustakaan mempunyai fungsi rekreasi, ini dimaksudkan bahwa pengguna dapat mencari koleksi yang bersifat populer dan menghibur. Di samping itu, pengguna juga dapat menggunakan media seperti audiovisual, yaitu seperti TV,
video CD, serta koran yang disediakan oleh perpustakaan tersebut. Bahkan untuk beberapa perpustakaan itu ada yang menyediakan taman dan mendekorasi ruang perpustakaan menjadi tempat yang nyaman bagi pengguna, bahkan ada yang dilengkapi dengan toko buku, warung internet, serta swalayan mini atau minimarket. Nah, teman-teman, dengan adanya fungsi perpustakaan yang beragam tersebut, diharapkan para pengguna perpustakaan itu akan tertarik dan lebih sering datang ke perpustakaan. Nah, oleh karena itu, ada beberapa hal yang bisa dilakukan seperti yang pertama, perpustakaan itu harus mampu menjembatani para pengguna kepentingan di berbagai pihak. Kemudian yang kedua, para pustakawan dan pengelola perpustakaan itu seyogianya menyediakan fasilitas dan koleksi bahan pustaka yang memadai dan relevan bagi penggunanya. Dan yang ketiga, yaitu memberikan kemudahan bagi para pengguna dalam mengakses berbagai informasi, juga harus diperhatikan dengan baik agar itu pengguna tidak jemu dan kesal karena sulit mendapatkan informasi atau bahan pustaka yang dibutuhkan. Nah, teman-teman, fungsi-fungsi perpustakaan itu mungkin saja akan mengalami perubahan yang mengarah kepada perkembangan dan kemajuan, baik ditinjau dari pengelolaan informasi hingga pemanfaatan teknologi informasi. Dengan SDM yang memadai dan SDM yang baik, yang mempunyai dedikasi tinggi terhadap perkembangan perpustakaan, ditunjang juga dengan dana, sarana dan prasarana yang memadai, dapat dipastikan peran dan fungsi perpustakaan dapat disejajarkan dengan perpustakaan di negara-negara maju. Dengan begitu, penghargaan pemerintah dan masyarakat juga akan semakin tinggi. Selain itu, manfaat perpustakaan dapat dinikmati dan dirasakan oleh segenap berbagai lapisan masyarakat di Indonesia. Teman-teman, pada dasarnya tugas dan fungsi perpustakaan itu dapat berjalan dengan baik, selaras, dan harmonis jika ada perhatian yang besar dari pemerintah dan atau institusi atau badan korporasi tempat perpustakaan itu berada. Sudah selayaknya ada undang-undang atau peraturan pemerintah yang menyoroti khusus terkait permasalahan perpustakaan. Seharusnya ada undang-undang yang mengatur tentang kepentingan pengembangan perpustakaan. Hal ini harus dipertimbangkan mengingat perpustakaan adalah gudang ilmu dan sumber informasi. Jika tugas dan fungsinya berjalan dengan baik dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh masyarakat dan penggunanya, dapat dipastikan bahwa kemajuan bangsa akan segera tercapai. Bangsa yang maju adalah bangsa yang gemar membaca. Contohnya adalah bangsa Jepang, yang kini maju dengan pesat karena bangsanya itu terkenal dengan gemar membaca. Padahal teman-teman, perlu kita ketahui bahwa pada menjelang kemerdekaan bangsa Indonesia, bangsa Jepang itu sangatlah hancur karena adanya pengeboman di beberapa daerah di Jepang. Namun, dengan tekad pemerintah dan masyarakatnya untuk bangkit dan menjadi bangsa yang maju, itu perlu kita teladani. Salah satunya adalah dengan meningkatkan budaya membaca bagi masyarakatnya. Terbukti sekarang di Jepang dan negara-negara maju lainnya itu perpustakaan sudah sangat baik, ditinjau dari segala aspek seperti gedungnya, koleksinya, pendanaannya, sistem pengelolaannya, sarana dan prasarana perpustakaannya, serta kesejahteraan
dari para staf pegawainya. Dengan sedemikian besarnya perhatian pemerintah dan masyarakat di negara-negara maju terhadap perpustakaan itu sehingga tugas dan fungsi yang diemban perpustakaan dalam melayani masyarakat dapat berjalan dengan baik. Di Indonesia sebenarnya usaha-usaha untuk meningkatkan peran dan fungsi perpustakaan itu sudah ada. Juga untuk kemajuan kepustakawanannya, seperti sering digelarnya acara seperti seminar, lokakarya, workshop, pelatihan, dan magang di bidang perpustakaan. Namun, tindak lanjut dari semua program itu seringkali terbentur oleh pendanaan yang tidak memadai, peraturan dan birokrasi yang kurang mendukung, sehingga kemajuan dan perkembangan perpustakaan di Indonesia itu menjadi tersendat-sendat. Oleh karena itu, sudah selayaknya pemerintah Indonesia memberikan perhatian yang serius kepada perpustakaan, pustakawan, dan segenap aspek yang berkaitan dengan perpustakaan. Pendidikan sangat erat kaitannya dengan perpustakaan. Jika perpustakaan mendapat perhatian yang serius dari pemerintah, mulai dari segi pendanaan hingga peraturan yang mendukungnya, sudah dapat dipastikan bahwa masyarakat Indonesia akan semakin cerdas. Dengan masyarakat yang cerdas dan mumpuni, dapat dipastikan pula kemajuan bangsa ini akan dapat tercapai. Terima kasih, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.